Ya, kalau kita lihat banyak juga yang kemudian berkomentar gitu kalau kita lihat baik itu di media sosial maupun juga komentar-komentar dari sejumlah pihak. Keterlibatan dari Amerika Serikat ini yang kemudian merubah segalanya gitu, membuat eskalasi semakin besar, bahkan juga sentimen terhadap Amerika juga semakin tinggi. Tapi begini Pak Bekto, kalau Anda tadi sampaikan ini justru juga memicu bangkitnya sel-sel teroris lainnya untuk kemudian ikut masuk dalam konflik dua negara besar ini. Kok kita jadi was-was ya, akankah kemudian nanti perang besar yang selama ini kemudian digadang-gadang, nampaknya potensinya semakin besar Pak Bekto? Iya, tadi saya katakan bisa iya, bisa tidak. Saya mencoba memahami pikiran, memahami hati para mantan mujahidin yang berpengalaman baik di Afghanistan maupun di Mindanao. Melihat ketidakadilan ini, ada sebagian dari mereka itu bersorak, bersukacita, melihat bagaimana Tel Aviv dibom, melihat bagaimana Yerusalem bisa dibom, melihat bagaimana kota Haifa maupun Asdod juga bisa dibom oleh Iran. Itu membuat mereka bersukacita. Meskipun ada sisi yang lain, apa urusannya? Iran kan itu Syiah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebut sel-sel teroris. Meskipun Jamaah Islamiyah sudah bubar, ya mungkin juga yang lain JAD, JAT dan sebagainya maupun simpatisan ISIS, mereka tetap menjadi sel tidur. Mereka tuh punya solidaritas yang sangat tinggi. Saya hanya membayangkan mereka itu bertanya kepada patronnya, sebaiknya bagaimana kita? Mereka kan punya kemampuan untuk katakanlah membuat bom dan sebagainya. Ini mereka sekarang ini kemungkinan akan bertanya-tanya kepada patronnya, kepada yang dianggap mengerti, kepada yang dianggap dia sebagai teladan, mohon petunjuk sebaiknya bagaimana, sambil menafikan perbedaan sementara yang sangat mencolok antara paham Sunni dan paham Syiah. Ini bisa dinafikan untuk sementara. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Termasuk juga tadi kita dengar Pak Bekto bahwa Donald Trump juga sempat sampaikan, ini kan Iran juga salah satu donatur dari teroris. Apakah ini kemudian nanti juga akan membangkitkan sel-sel tidur itu? Salah satu faktornya? Saya katakan bisa iya, bisa tidak. Kaitannya Sunni Syiah, kaitannya dengan rasa ketidakadilan. Mohon maaf, ingin saya sampaikan bahwa rakyat Amerika sendiri, Kongresnya Amerika sendiri kan tidak semua juga setuju dengan Presiden Donald Trump. Masyarakat Eropa Barat yang kebanyakan, ya pemerintahnya setuju, masyarakatnya juga tidak setuju kaitannya dengan ketidakadilan ini. Ini juga harus diperhitungkan. Ya, saya sih mendoakan semoga perang ini segera selesai. Tidak perlu berkepanjangan, penutupan Selat Hormuz dan sebagainya. Ini akan membawa dampak yang luar biasa termasuk kehidupan rakyat kecil di Indonesia. Sepakat Pak Bekto, bagaimana kemudian penutupan Selat Hormuz ini yang menjadi fokus besar saat ini dari beberapa negara, Prof. Evi? Anda melihat tidak, ini kan dampaknya besar sekali, tidak hanya bagi Amerika maupun juga beberapa negara saja, bahkan juga negara tetangga dari Iran, Arab Saudi, termasuk juga bagaimana kemudian nanti perdagangan minyak mereka. Ya kan berarti dampak perang ini bisa secara langsung, yaitu yang terlibat perang dan akibatnya tadi ke eskalasi perang yang luas, tapi juga ada dampak tidak langsung ya. Tadi bila ini adalah satu tadi dampak tidak langsung bisa menghidupkan sel-sel teroris, tadi dijelaskan, tapi bisa juga pada dampak pada ekonomi. Nah tadi penutupan Selat Hormuz salah satu yang mana direkomendasikan oleh parlemen Iran dan sekarang tergantung keputusan pada Dewan Keamanan kan. Itu bisa saja salah satu opsi bagi Iran. Nah yang membuat saya tuh agak bukan kagum ya, agak berpikir tentang Iran ini adalah mereka sudah diserang oleh Israel dan oleh Amerika. Tapi mereka masih punya opsi-opsi cukup banyak ya. Jadi penutupan Selat Hormuz itu cuma salah satu opsi loh dari mereka ya, kan mereka punya opsi-opsi lain. Dan tadi kalau penutupan Selat Hormuz itu pasti akan berdampak seluruh dunia karena negara di dunia ini tergantung pada suplai energi dari selat itu kan. Yang tiga terbesar adalah India, Cina, dan Jepang. Yang suplai energi minyaknya lewat situ impor mereka. Nah kalau tiga negara, kalau sampai tertutup dan tiga negara itu menderita
seperti oil shock ini sebetulnya oil shock yang kedua gitu ya. Mereka kekurangan suplai minyak, dampaknya juga ke Indonesia dan negara-negara lain yang punya hubungan ekonomi dengan India, Jepang dan Cina tadi. Jadi memang luar biasa dampak tidak langsungnya nanti kalau itu terjadi. Nah, yang ingin saya highlight juga bahwa masyarakat dunia harusnya paham ini juga, artinya bahwa itu dampaknya akan ke mereka. Langsung ke mereka, ya. Secara ekonomi ya kan, maupun secara kemanusiaan. Mereka lihat sendiri kan di TV tiap hari bagaimana orang dibombardir. Dan belum lagi tadi dampaknya bila sel-sel teroris itu aktif lagi dan menyerang kepentingan Amerika dan rakyat Amerika dan tentara Amerika yang 40.000 ada di Timur Tengah itu juga bisa jadi sasaran. Oke, artinya menurut Anda aksi-aksi domestik dari Amerika ini bisakah kemudian membuat Donald Trump berubah pikiran? Harusnya bisa membuat pressure. Karena kan sistem Amerika kan katanya demokrasi nih, walaupun sekarang kita juga melihat ada masalah demokrasi yang luar biasa di Amerika dengan menangnya Trump ini, kekuatan sayap kanan kan kuat sekali sekarang ini. Tapi kalau rakyatnya menyadari bahwa dampak perang ini dan keterlibatan Amerika akan memberikan impact yang sangat negatif terhadap perekonomian juga, itu harusnya bisa menekan Amerika ya. Jadi bukan, kita nggak usah lah mengharap mereka tuh sekarang punya peradaban yang mulia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, nggak usah lah terlalu muluk seperti ekonomi itu. Deh langsung dirasakan, yang langsung mereka gitu ya? rasakan benar. Itu harusnya bisa membuat mereka menekan presidennya. Nah, kalau Amerika demokrasinya masih efektif, harusnya bisa. Itu termasuk juga sebenarnya kan sejumlah masyarakat di berbagai belahan Amerika kan juga sudah tidak sepakat ya, Prof ya? Ya, betul. Kalau Anda melihat ini bisa menjadi dorongan besar untuk mengecam Donald Trump? Karena di dalam kampanye-kampanyenya kan, ya Donald Trump selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat di dalam perang-perang besar keluar, karena ini akan mengganggu usaha mereka untuk membuat Amerika besar lagi. Kan dia Faktanya bilang, beda. ternyata faktanya beda, ya dah. Nah, dengan demikian sudah ada reaksi-reaksi besar di Kongres ya, yang mempertanyakan masalah itu ya. Nah, kalau misalnya saja ternyata serangan-serangan yang di Fordo, Natanz, sama Isfahan itu tidak tepat sasarannya, mungkin justru dia akan menjadi sasaran lebih besar lagi dari kritik-kritik tadi itu. Karena ini sebenarnya membuat tidak bisa dipegang janji daripada Presiden Trump itu ya. Di satu hari berkata A, tapi di hari lain berkata B ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang membuat jati dirinya itu jadi susah dipegang. Oke. Tapi kalau menurut Anda, Prof, apa yang kemudian bisa meredam paling tidak sedikit eskalasi besar dari kedua konflik negara ini? Kalau saya melihat begini ya, ini akan bisa terasa teredam ya kalau terjadi sesuatu reaksi di dalam Israel ya mengenai dampak daripada serangan-serangan Iran yang ada di sana. Karena serangan-serangan Iran sepertiga dari Tel Aviv itu kan terkena dampaknya. Nah, itu dulu-dulunya tidak pernah ada di kepalanya orang Israel bahwa ada serangan bisa masuk. Karena ada Iron Dome, ada daya protection yang luar biasa, yang David Slinger yang bagaimana, itu tidak ada kemungkinan. Ditembus semua saat ini. Tapi sekarang bisa tembus semua. Nah, ini bisa menjadi satu faktor juga untuk menyudutkan posisi Netanyahu sebagai Perdana Menteri.